adik-adik. Belum semangat kakak sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, tadi adik-adik sudah nyanyi, sudah berdoa. Nah, sekarang saatnya kita ngapain? Kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya persiapkan Alkitabnya. Siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Tunjuk tangan. Nah, ternyata banyak adik-adik yang masih ingat. Nah, kakak akan melanjutkan cerita firman Tuhan yang minggu lalu. Nah, ayo semuanya sama-sama buka Alkitabnya dalam Keluaran pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-14 sampai 25. Keluaran itu adalah perjanjian perjanjian lama. Nah, ternyata masih segar ya, semuanya belum ngantuk ya. Nah, Keluaran pasal 7 ayat yang ke-14 sampai 25. Nah, semua coba lihat yang di atasnya itu topiknya apa? Tulah pertama, air menjadi darah. Nah, jadi hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan mengenai tulah. Nah, sebelumnya kakak mau bahas dulu. Tulah adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepada Raja Firaun karena berkeras hati tidak mau membebaskan bangsa Israel dari penjajahan tanah Mesir. Nah, tulah yang pertama adalah, ayo sama-sama dibaca. Tulah pertama, air menjadi darah. Air menjadi darah. Nah, hukuman pertama yang Tuhan kasih untuk orang-orang Mesir adalah air menjadi darah. Bayangkan semua air di tanah Mesir hari itu berubah menjadi darah. Nah, mau mandi, gak bisa. Rupanya darah. Semua air berubah menjadi darah. Mereka, orang-orang Mesir, tidak bisa melakukan aktivitasnya. Semua itu terjadi dalam 1 minggu. Air menjadi darah selama 1 minggu. Bayangkan adik-adik semuanya gak bisa mandi, gak bisa minum karena gak ada air. Airnya udah jadi darah semuanya. Nah, tapi Raja Firaun masih tetap berkeras hati. Dia tidak mau melepaskan bangsa Israel. Nah, Tuhan kasih tulah yang kedua. Ayo, pasal yang ke-8. Tulah kedua apa? Kata. Nah, bayangkan kalau hewan kata itu menutupi semua tanah yang ada di sini. Dia masuk ke rumah kita. Dia masuk ke tempat tidur, dia masuk di mana-mana. Dan setelah itu katanya bermatian. Nah, bayangkan bau bangkai itu gimana? Bau bangkai. Tapi Raja Firaun belum juga melepaskan bangsa Israel. Nah, Tuhan kasih tulah yang ketiga. Nah, apa tulah yang ketiga? Masih pasal 8 ayat yang ke-16. Tulah ketiga apa, semuanya baca? Nyamuk. Nah, siapa sini pernah digigit nyamuk? Aduh, gatal. Nah, nyamuk tulah yang ketiga. Bayangkan saat itu di tanah Mesir banyak nyamuk masuk dari jendela, masuk dari pintu, memenuhi rumah. Nah, bayangin digigitin. Aduh. Nah, bayangkan saat itu gimana. Tapi Raja Firaun belum juga mau melepaskan bangsa Israel. Tuhan datangkan lagi yang keempat. Kita baca dalam pasal yang ke-9. Masih dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Tulah keempat, lalat pikat. Nah, biasanya lalat itu ada di mana? Biasanya lalat ada di tempat-tempat kotor. Pada kotoran, biasanya lalatnya demennya di situ.
Nah, bayangin nih kalau lalat memenuhi rumah kita di mana-mana. Tapi bangsa Israel belum juga dilepaskan oleh orang Mesir. Nah, kita baca pada pasal yang ke-9, masih dalam Keluaran pasal yang ke-9. Tuhan mendatangkan lagi tulah yang kelima. Apa itu? Sama-sama baca. Penyakit sampar pada ternak. Nah, jadi dulu itu waktu di tanah Mesir banyak yang punya ternak. Rata-rata hampir setiap rumah punya ternak. Nah, ternak-ternak pun jadi bermatian. Nah, jadi orang Mesir banyak kehilangan ternaknya. Tapi apa yang terjadi? Apakah Raja Firaun segera melepaskan bangsa Israel? Ternyata tidak. Nah, apa tulah yang keenam? Barah. Nah, barah itu adalah semacam kudis yang menyerupai bisul dan dia bernanah. Itu sakit pasti ya. Sedangkan satu bisul aja itu rasanya sakit. Konon pula dia bisulnya banyak di sepanjang tubuhnya. Bernanah. Ya ampun. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bangsa Israel belum juga dilepaskan oleh Raja Firaun. Lah yang ketujuh apa? Hujan es. Mungkin ada yang mikir kayak gini. Ih kak, enak dong hujan es. Kan jadinya ada salju. Enak dong buat orang-orangan salju. Kayak Olaf kak. Aku suka loh kak nonton Olaf yang kayak di film Frozen. Bukan gitu ya dek. Bukan yang kayak di film Frozen. Tapi hujan es yang dimaksud di sini adalah kayak semacam bongkahan-bongkahan es gitu jatuh dari langit, tep itu mengenai semua rumah-rumah yang ada di situ. Binatangnya kena, pertanian mereka kena, semua kebun-kebun mereka hancur. Dan katanya lagi di sini hujan es, kata firman Tuhan ya adik-adik, kata firman Tuhan di sini hujan es di situ bercampur dengan api. Gimana kak ceritanya hujan es bisa bercampur dengan api? Nah, itulah kedahsyatan Tuhan tadi. Nah, tapi apa yang terjadi setelah hujan es tadi? Apakah bangsa Israel dilepaskan? Ternyata belum adik-adik. Nah, kita baca lagi dalam pasal yang ke-10. Tuhan mendatangkan tulah yang ke-8, yaitu belalang. Belalang itu masuk ke dalam pemukiman orang-orang Mesir, sama kayak tadi lalat, sama kayak nyamuk. Mereka datang dalam jumlah yang besar. Nah, mereka kemudian memakan semua hasil pertanian orang Mesir. Mereka masuk rumah. Nah, bayangkan belalang masuk banyak-banyak ke dalam rumah kita. Nah, tapi apa yang terjadi? Apakah Raja Firaun bertobat? Ternyata belum. Tulah yang ke-9. Apa sih itu ditulis tulah yang ke-9? Gelap gulita. Bayangin Tuhan membuat tanah Mesir menjadi gelap gulita. Aku gak bisa lihat. Di mana tadi ya mamaku? Di mana ya bapakku? Di mana ya abangku? Nah, tapi apa yang terjadi? Orang-orang Mesir belum juga bertobat. Nah, Tuhan kasih tulah yang ke-10. Nah, apa itu? Kematian anak sulung. Anak sulung itu anak yang pertama. Nah, siapa di sini anak sulung? Angkat dulu tangannya. Banyak ya anak sulung ya. Nah, jadi orang-orang di Mesir pun bilang ke Raja Firaun, ya ampun, aku gak kuat lagi Raja, gak kuat lagi. Nah, Raja Firaun juga anak sulungnya meninggal. Karena itu Raja Firaun pun tidak kuat lagi. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adik-adik? Setelah Raja Firaun menyerah, dia pun membebaskan bangsa
bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, makanya adik-adik semuanya tetaplah jadi anak-anak Tuhan supaya dilindungi seperti orang Israel dan dibebaskan dari perbudakan. Semuanya tutup Alkitabnya. Kita harus yakin dan sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, menjagain kita jika kita percaya kepada Tuhan. Maka adik-adik semuanya jangan asal didengar aja firman Tuhan ini, tapi dipahami juga, dipahami. Nah, kakak mau ulang dulu lagi. Apa 10 tulah yang tadi? Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, kata. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara. Yang ketujuh, hujan es. Yang ke-8, belalang. Yang ke-9, gelap gulita. Dan yang ke-10, kematian anak sulung. Nah, setelah 10 tulah ini barulah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir. Nah, oke. Kita semuanya sudah tutup Alkitabnya. Kita tutup matanya semuanya. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan dan kita harus selalu percaya, yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk menyertai kita, memerdekakan kita dari segala dosa dan kejahatan. Mari kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.